Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nida dari Komandjaningrum, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Berikut penjelasannya. Pangeran Haryo Diponegoro atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat 11 November 1785 dan meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal dengan perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi 25 juta gulden. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Smitsart yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun Smitsart berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurejo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapiten Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara penggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan-keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutus hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Perang akhirnya pecah ketika Smitsart pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta sampai Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Tokoh-tokoh Perang Diponegoro. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Yang ketiga adalah Sentot Alibasah Prawirodirjo. Adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda karena ayahnya, Ronggo Prawirodirjo, tewas ketika masa pemerintahan Dendles. Jalannya Perang Diponegoro. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediaman di Tegalrejo dibakar namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul. Mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Alibasah sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh.
Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasyah menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota laskarnya dilepas seluruhnya. Akhir Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin dan di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa yang membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Dari penjelasan video tadi, sudah sepatutnya kita selalu menghargai jasa pahlawan dengan cara 1. Selalu belajar dengan tekun agar perjuangan pahlawan tidak sia-sia. 2. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 3. Jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah, jangan melupakan para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.